Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya pastikan bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu setanah air. Ini merupakan kabar gembira yang benar-benar membuat sukacita kepada Bapak Ibu, yaitu terkait dengan formasi P3K atau formasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kementerian Agama tahun 2023 melonjak sebanyak 4.125. Ingat Bapak Ibu ya, ini untuk Kemenak ya, Kementerian Agama di tahun 2023 tahun ini. Nah, apa dan bagaimana terkait dengan informasi yang merupakan kabar gembira mengenai formasi P3K Kementerian Agama tahun 2023? Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik Pendidikan mencatat satu informasi penting terkait dengan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau rekrutmen P3K di tahun 2023 tahun ini di wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak RI. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menyerahkan penetapan formasi kebutuhan aparatur sipil negara untuk Kementerian Agama tahun 2023 sebanyak 4.125 yang terdiri atas 4.057 P3K dan 68 calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Maka jumlahnya semuanya adalah 4.000 sekian, 4.100 sekian. Jadi ini adalah merupakan satu kabar baik Bapak Ibu ya, karena memang bukan hanya melulu satu hal saja, selain daripada P3K ada juga calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Formasi di Kementerian Agama tahun 2023 tersebut terdiri dari 2.296 guru P3K, kemudian 224 tenaga kesehatan, kemudian dosen CPNS dan PPK masing-masing 68 formasi, serta tenaga teknis sebanyak 1.469. Alokasi formasi 2023 ini sesuai dengan jumlah pegawai pensiun di lingkungan Kementerian Agama. Jadi ini merupakan satu formulasi yang baik Bapak Ibu ya, dalam hal merekrut P3K dan CPNS di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, karena ini benar-benar direkrut sesuai dengan banyaknya kebutuhan. Sebagaimana dipaparkan bahwa formasi ini alokasinya disesuaikan dengan jumlah yang pensiun atau jumlah pegawai yang pensiun. Tentunya yang pensiun dimaksud mungkin statusnya PNS maupun P3K. Sebagaimana yang telah dijabarkan sesuai dengan formasi jabatannya, ada guru P3K, ada dosen, ada tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis. Selanjutnya, untuk penyelesaian jabatan tersebut, perlu dilakukan perencanaan kebutuhan yang tepat terkait dengan kualifikasi pendidikan dengan jabatan, termasuk unit kerjanya, khususnya dalam mendorong penyelesaian XTHK2 dan tenaga non-ASN jelas ANAS. Menteri Agama Yakut Kolil, Humas, menyampaikan terima kasih atas apresiasinya kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas beserta jajaran. Menurutnya, reformulasi adalah bentuk afirmasi untuk keadilan dan penghargaan bagi peserta yang sudah membantu banyak program di Kementerian Agama. Jadi luar biasa Bapak Ibu.
sampai ya langsung Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Kumas menyampaikan terima kasih kepada Menpan RB dan jajarannya yang mana reformulasi yang telah diterapkan itu berbentuk afirmasi keadilan dan penghargaan bagi peserta yang sudah membantu banyak program di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi mereka benar-benar bersukacita karena memang ini adalah bentuk penghargaan. Menteri Agama Yakut Kolil Kimas mengungkapkan bahwa dengan kebijakan reformulasi tersebut, formasi yang belum terisi dapat dioptimalkan. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN secara bertahap, khususnya bagi yang sudah mengabdi. Ingat Bapak Ibu ya, ini terutama bagi yang sudah mengabdi dan pemerintah menempuh mekanisme serta metode untuk menyelamatkan dengan mengangkat menjadi ASN. Secara teknis, optimalisasi formasi tersebut akan dilakukan validasi sebelum diumumkan kepada publik. Jadi Kementerian Agama atau Kemenak tentu akan melaksanakan ketentuan sebagaimana keputusan Menteri PAN RB tersebut. Ini pungkas Gus Yakut. Kebijakan reformulasi yang diterapkan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K teknis tahun 2022 berdampak signifikan bagi banyak instansi. Nah, ada apa dampaknya Bapak Ibu? Karena memang honorernya di instansi tersebut mungkin ada peluang bisa diangkat menjadi ASN. Salah satunya adalah Kementerian Agama. Nah, ini bentuk pengakuan Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah Kementerian Agama yang keterisian formasinya diproyeksikan meningkat menjadi 77,27%. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN RB Abdullah Azwar Anas, menjelaskan berdasarkan data Kementerian Agama mendapat 49.549 formasi pada tahun 2022 yang lalu. Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa berdasarkan data, Kementerian Agama mencapai atau mendapatkan 49.549 formasi pada tahun 2022. Namun, formasi yang terisi hanya 58,67% atau 29.069 formasi. Setelah dilakukan reformulasi seleksi P3K Teknis 2022, di Kementerian Agama diproyeksikan formasi yang terisi meningkat menjadi 38.287 atau setara 77,27%. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan penerapan reformulasi dan apa dampaknya terhadap eh, para honorer atau pegawai di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sini disampaikan bahwa benar-benar bergembira karena kebijakan reformulasi yang telah diterapkan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Dan demikian informasinya, dan sebelum saya tutup, selamat bagi Bapak Ibu honorer di wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia yang terakomodir menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini dengan penerapan reformulasi yang berupa afirmasi penghargaan kepada honorer yang telah mengabdi selama ini. Demikian, selamat menjadi ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.